Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والغير المقربين خصوصا جدا إلى شهد القدر الجنة إلى حضرة السهينة ومن برحنا بهيه وفكاة سبسر وجده ومن عبد الرحمن وجده ووصولهم وفروعهم ونفعنا بعلومهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع الكفر من المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات من مشرق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وصلنا أباءنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ونخصوص إلى من دفن ومخرجنا وخلاه ونخصوص إلى مؤسس هذه المدرسة ونخصوص إلى من بنى هذه المدرسة ونخصوص إلى من حضر هذه المدرسة ونخصوص إلى فاتحة القرية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد
Mudah-mudahan dengan barokah dan kelancaran salawat yang kita baca, apa yang menjadi hajat kita senantiasa gampang terkabul. Yang kedua, setelah kita melakukan syafaat di yaumul jaza, kemudian yang ketiga diberi kemudahan dalam segala urusan. Selanjutnya adalah aji sambil belajar kepada Ustaz atau ilah dan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Wa ila khususun qalam alifu syekh Salim bin Samir al-Khatimi rahimahullah ta'ala wa al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala murid dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu Syekh Salim Ibni Samir al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Halaman 8 ya. Kemarin halaman 8 atau halaman 7? 7. Ya. Sekarang fasal menerangkan perkara yang membatalkan wudu. Kemarin adalah syaratnya wudu. Sekarang adalah perkara yang membatalkan wudu. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iku ono fasal. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara ngrusakake wudu. Jadi perkara yang membatalkan wudu. Kemarin adalah syaratnya wudu. Kemarin syaratnya wudu apa aja? Ada berapa? Kemarin itu ada 10. Yang pertama adalah Islam. Itu syaratnya wudu yang pertama harus Islam. Itu wajib harus Islam. Kalau ada amaliyah atau kegiatan seperti wudu tapi kok bukan orang Islam, itu bukan dinamakan wudu. Karena wudu itu adalah amaliyah atau kegiatannya orang muslim. Terus yang kedua adalah tamyiz. Kemarin adalah Islam, tamyiz atau pintar. Pintar bukan bodoh ya, tapi pintar. Terus selanjutnya adalah bersih atau suci dari haid. Yang ketiga syaratnya wudu adalah bersih dari haid dan nifas. Terus yang keempat adalah bersih dari sesuatu yang akan menghalangi datangnya air ke kulit. Itu yang ketiga syaratnya wudu. Terus yang keempat adalah bersih dari sesuatu yang akan merubah air. Misalkan di badannya kalian, anggota wudunya kalian ada sesuatu yang bisa merubah air, nah itu wudunya tidak sah. Nah itu syaratnya itu. Terus yang keempat adalah syaratnya adalah ngawaruhi bangsa fardune wudu atau mengetahui akan rukun-rukunnya wudu. Itulah syaratnya wudu yang keempat. Syaratnya wudu yang kelima adalah meyakini atau nekotake wong fardune wudu. Berarti meyakini bahwa rukun-rukunnya wudu itu bukan hal yang sunnah. Nah ini syaratnya wudu. Terus yang selanjutnya adalah airnya suci dan mensucikan. Ini syaratnya wudu. Terus waduhulul wakti adalah masuknya waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah waktu sholat. Terus lidaimil hadasi. Nah ini harus bagi orang-orang yang terus menerus mempunyai
mempunyai hadas, misalnya kayak beser, terus sakit perut. Nah ini juga harus wudunya itu ketika sudah mau masuk waktu sholat, biar segera sholat. Nah ini adalah syaratnya wudu. Nah sekarang adalah fasal menerangkan perkara yang membatalkan wudu. Itu ada berapa? Iku arba'atun asya'a, papat piro-piro suwiji wiji. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Next, selanjutnya adalah al awalu utawi kang awal atau kawitan atau nomor 1. Iku al khoriju perkara kang metu. Jadi sesuatu yang keluar min ahadis sabila ini salah suwijine dalan loro. Jadi sesuatu yang keluar, halo, dengerin ya. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua. Nah ini min ahadis sabila ini sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua, min kubulin saking kubul au duburin utawa dubur. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua yaitu kubul dan dubur, maka wudunya batal. Kubul itu apa? Kubul itu adalah jalan keluarnya buang air kecil. Kalau dubur itu adalah jalan keluarnya buang air besar. Nah, jadi mau disengaja atau tidak, mau sewajarnya atau tidak, yang keluar itu akan membatalkan wudu kalau keluar dari dua lubang ini, depan dan belakang. Seperti apa rupanya rihun? Buang angin atau kentut. Au ghairuhu liyane kentut. Jadi selainnya buang angin juga membatalkan wudu kalau keluar dari jalan dua. Tapi ada pengecualian di sini. Ilal mania kejobo angin mani. Jadi selainnya mani itu membatalkan wudu. Kalau mani itu tidak batal wudunya. Pak Guru ulangi lagi. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu yang pertama adalah sesuatu, dicatat ya, kalau bisa dicatat kayak gitu, dikasih note. Kalau di HP itu apa namanya, note kayak gitu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua yaitu kubul dan dubur, seperti buang angin atau kentut dan selainnya, itu membatalkan wudu kecuali mani. Ulangi ya. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua dalam kurung kubul dan dubur. Kubul itu dalam kurung lubang kemaluan boleh, kalau dubur itu lubang belakang atau pantat ya, itu dubur. Seperti buang angin atau kentut dan lain sebagainya, yang penting keluar dari jalan dua. Kalau yang sewajarnya siapa tadi? Buang angin, kencing, buang air besar, itu sewajarnya. Kalau tidak sewajarnya seperti apa? Misalkan kalian menelan uang logam, terus keluar berbentuk uang logam juga, tapi nggak nambah, tapi tetap seperti itu uang logamnya. Misalkan uang logam 500 ya 500 keluarnya, jangan jadi 10 juta. Nah itu juga membatalkan wudu.
Tapi ila mania, kecuali mani itu tidak batal wudunya. Tapi walaupun tidak membatalkan, tapi wajib mandi besar. Soalnya keluar sperma itu kita harus mandi wajib, harus mandi besar. Nah nanti pembahasan mani ada ya, nanti kalau dibahas ini nggak selesai, nanti ada babnya sendiri. Mani itu ada mani, ada wadi, ada maji. Nah ini nanti dibahas. Sudah yang pertama. Yang selanjutnya adalah nomor yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku zawalul ngakli, ilange ngakal, binaumin sebab turu au ghairihi liyane turu. Jadi perkara yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilangnya akal. Binaumin au ghairihi sebab turu utawa liyane turu. Jadi hilangnya akal karena sebab tidur ataupun tidak tidur. Bukan seperti itu. Hilangnya akal sebab tidur atau selainnya tidur. Misalkan habis wudhu kok moro-moro jadi gila, ya batal wudhunya. Tiba-tiba gila. Misalkan habis wudhu masuk ke ruangan, di ruangan itu misalkan habis renovasi terus bau lem, mabok lem, di situ hilang ingatan. Nah itu batal wudhunya. Yang kedua tadi sudah dijelaskan adalah hilangnya akal sebab tidur atau selainnya tidur, dicatat. Terus illa nauma qaidin, kejaba turune wong kang lungguh, ya, kecuali tidurnya orang duduk, mumakinin kang netepake maknadahu ing bokonge qaidin. Jadi kecuali tidurnya orang yang duduknya itu menetapkan pantatnya, ya, menetapkan pantatnya minal ardi saking bumi. Jadi adalah tidurnya orang yang duduk dan menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya atau di atas bumi. Nah ini tidak membatalkan wudhu. Tidurnya orang yang duduknya pantatnya menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya. Contohnya misalkan ini telapak tangan ini sebagai pantatnya, ini harus rata di tempat duduknya. Nggak boleh miring, nggak boleh maju ke depan tidurnya ini. Jadi harus benar-benar rata. Ini biasanya kebanyakan ini yang sering Pak Guru lihat ini ketika laki-laki sholat Jumat di masjid. Mungkin saking ngantuknya ketika fi hadal masjid sampai geblak, sampai tidurnya itu keaturan. Nah ini harus dipahami bagaimana biar wudhunya tidak batal. Itu harus duduknya harus merapatkan pantatnya di tempat duduknya sambil sila, ya. Nanti ketika qomat, kalau duduknya tidak rapat, itu harus wudhu lagi, itu batal wudhunya. Bisa dipahami? Jadi yang kedua itu adalah hilangnya akal sebab tidur atau selainnya tidur. Ini akan membatalkan wudhu. Tapi ada tidur yang tidak membatalkan wudhu, itu adalah tidurnya orang yang duduk dan menetapkan pantatnya di atas tempat duduknya, rapat sila kayak gitu ya, jejik, biar tidak membuka lubang anusnya itu, biar tidak batal wudhunya. Sudah dicatat?
Kalau sudah, selanjutnya perkara yang membatalkan wudhu yang nomor 3 adalah asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u ketemune basaroti kulit lorone rajulin wong lanang. Iku iltiqa'u basaroti ketemune kulit lorone rajulin wong lanang wa mra'atin lan wong wadon. Yang nomor 3 adalah bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan kabira ini kang gede karone ajnabiya ini kang liyo karone. Jadi yang nomor 3 adalah bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama besarnya. Sama besarnya ini yang dimaksud adalah sudah dewasa, sudah balik. Yang kemarin sudah dijelaskan, balik itu antara umur 9 sampai 15 dan ada tanda-tandanya juga. Nah, yang dimaksud sama besarnya di sini adalah sama-sama dewasa atau sama-sama balik. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Nah, ini. Jadi bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya tanpa ada pemisah atau tanpa aling-aling. Ini akan membatalkan wudhu. Dan di sini tidak ada hubungan mahram. Maksudnya ini bukan mahram. Kalau mahram itu senggolan antara kulit dan kulit itu tidak membatalkan. Tapi kalau bukan mahram ini batal. Tapi kalau bukan mahram, senggolan antara baju dan baju tidak bertemunya kulit, itu wudhunya tidak batal. Ini mahram juga panjang nih kalau dijelasin. Mahram kemarin Pak Kali sudah menjelaskan. Mahram itu ada dibagi menjadi 3. Ada sebab nasab, ada musarohah, terus ada rodoah. Kalau nasab itu adalah dari keturunan. Misalkan kita punya istri misalnya, istri, terus anaknya, terus adik-adiknya itu tidak batal. Kalau istri batal nah yang belum di situ. Ya, kalau misalkan kita punya ayah, ibu, ya, ibu punya, kalian punya kakak, adik lagi, itu saudara kandung itu tidak membatalkan. Nah, itu adalah nasab. Terus misalkan kakaknya kalian punya anak, nah itu juga tidak membatalkan. Nah, itu sebab nasab. Nah, ini yang mahram sebab nasab. Terus ada yang musarohah. Ini adalah perkawinan. Ya, sebab perkawinan. Misalkan ayah kalian dan ibu kalian. Itu kan awalnya ibunya kalian itu adalah bukan mahram dari ayahnya kalian. Nah, kalau ketika senggolan ketika sudah wudhu itu batal. Ini karena sebab perkawinan atau pernikahan. Ini musarohah. Lah terus misalkan saya menikah, terus ibu mertua senggolan sama kita, itu tidak batal. Sebaliknya istri kita senggolan dengan ayahnya kita, itu tidak batal. Nah, ini sebab musarohah. Tadi kalau nasab itu dari keturunan, ya anak sampai cucu itu keturunan. Kalau ke atas berarti buyut sampai ke atas itu adalah keturunan. Kalau musarohah itu adalah mahram sebab karena perkawinan atau pernikahan yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan ayah ibu itu tetap batal ya. Juga ada yang masih ragu, katanya nggak batal kan udah nikah kayak gitu, tapi tetap batal. Tapi ketika kita dengan ibu mertua itu tidak
tidak batal. Itu sebab perkawinan. Terus yang terakhir adalah rodoah atau sebab persusuan atau menyusui. Misalkan mungkin zaman sekarang ada ya, saking dengerin, halo, ini mahram. Jadi kalian harus paham. Kalau persusuan itu misalkan kedua orang tua, ada kedua orang tua yang lagi sibuk kerja misalnya gitu, punya anak, saking repotnya dititipkan ke tangganya. Terus anaknya itu nangis-nangis terus, dikasih energen juga nggak mau, dikasih susu juga nggak mau, makanya disusui sama tetangga itu. Nah, ini akan menjadi mahram atau sebab persusuan. Jadi anaknya yang menyusui itu akan menjadi mahramnya, ya. Anak-anaknya itu akan menjadi mahramnya yang disusui itu. Terus kembali lagi ke nasab. Kalau misalkan bapaknya kalian atau ibunya kalian kau punya adik atau bibi, saudara perempuan bibi ya, biasanya bibi, budek, bulik itu kakak. Misalkan ibunya kalian punya adik bibi, ayahnya kalian punya bibi. Nah, itu tidak membatalkan kalian. Tapi kalau misanan itu adalah sepupu. Misalkan adik dari bapaknya kalian kau punya anak, nah ini membatalkan wudhu kalian. Ini misanan atau sepupu, ini membatalkan kalian, atau ini disebut bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram itu boleh dinikahi, ya. Diingat-ingat, adiknya bapak kalian punya anak, ini kan namanya sepupu atau misanan. Nah, ini membatalkan kalian, ya. Ini kadang-kadang iya, kadang-kadang agak keliru. Sudah ya, mahram paham ya? Mahram itu ada sebab nasab, ada sebab musarohah atau sebab perkawinan, dan juga ada sebab persusuan atau rodoah. Gambarannya seperti itu ketika babakan mahram. Pak Guru ulangi, yang ketiga tadi adalah bertemunya kedua kulit laki-laki dan perempuan yang sama besarnya, dan di situ bukan tidak ada hubungan mahram. Di situ bersentuhan tanpa adanya aling-aling atau pembatas. Nah, ini akan membatalkan wudhu. Tapi kalau ketika di situ bersentuhannya dengan baju sama baju, walaupun bukan mahram, itu tidak batal. Tapi kalau kulit langsung kulit, itu akan batal. Pak Guru ulangi lagi dari pertama, sebelum yang keempat. Yang pertama, halo, cek, mati lampu. Mati lampu, saya ya. Ya, dia lagi berapa? Nah, Bapak, sudah start. Iya. Kamu lagi danu kayak paling sudah bilang. Lagi ya? Ibu, kamu dari? Ibu dulu kalian. Kau setelah barang. Halo. Dengerin. Karena dalam rangka Pak Guru baik sama kalian, makanya untuk ngaji pembiasaan pagi hari ini dicukupkan.
Liridai wali samadi rasul al-fatihah. Bareng-bareng kafaratul majelis.